Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-46 dari pembacaan Syarah Manhajil Haq, kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Pada pertemuan kita kali ini akan membaca bait syair yang ke-43 yang disebutkan oleh penulis pada halaman 63. Sebentar. Baik. Pada bait syair yang ke-43 ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala mengatakan wajammil binushil khalqi qalbaka innahu la'a'la jamalin lil qulubi wa ajwadu. Beliau mengatakan wajammil, dan hiasilah, indahkanlah, jadikanlah indah qalbaka, hatimu itu, yaitu binushil khalqi, dengan memberikan nasihat kepada makhluk, kepada manusia, kepada sesama manusia. Ini hiasilah hatimu dengan memberi nasihat kepada sesama manusia, ini dengan berakhlak yang mulia, sebagaimana nanti akan diterangkan. Innahu la'ala jamalin lil qulubi wa ajwadu. Sesungguhnya hal itu, yaitu nushul khalqi, bersikap nasihat kepada manusia, adalah keindahan yang paling tinggi dan yang paling baik untuk hati-hati manusia, untuk hati-hati kita. Jadi maksudnya di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah taala dengan bait syairnya ini memberikan dorongan kepada kita untuk berusaha memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Karena akhlak yang baik ini, akhlak yang mulia ini, dialah yang akan menjadi perhiasan dalam hati kita, yang akan memperbagus hati kita. Dan sebaliknya, yaitu akhlak yang buruk, dia itulah yang akan menjadikan hati ini menjadi gelap, bahkan akan bisa menjadikan rusaknya hati manusia. Nah, diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, wajammil binusil khalqi qalbaka, dan hiasilah atau jadikanlah indah hatimu dengan memberikan nasihat kepada makhluk. Ai hallihu wa zayyinhu. Hallihu, ini hiasilah, berikanlah perhiasan, indahkanlah, jadikanlah indah. Daiman wa abadan, ini saya ulangi lagi, hallihi. Di sini ada dhamirhu, wa zayyinhu juga ada dhamirhu yang kembalinya kepada qalbaka. Hiasilah, indahkanlah, ya, hatimu itu, jadikanlah indah, daiman wa abadan, selalu dan selamanya, binushi lil khalqi, dengan memberikan nasihat kepada makhluk, ini kepada sesama manusia. Maka kata Syekh menjelaskan hal ini, wal muslimu matlubun minhu an yakuna daiman nasihan lil muslimina ghaira ghashin lahum. Seorang muslim diminta darinya untuk senantiasa ini bersikap tulus, bersikap memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya, kalimat nasihat, nush, ya, ini memiliki makna ketulusan dalam menghendaki, dalam menginginkan kebaikan. Ini ketulusan dalam menghendaki dan menginginkan kebaikan. Apabila hal itu ditujukan kepada kaum muslimin, maka an-nushu lil muslimin, yaitu ketulusan kita di dalam menghendaki kebaikan untuk kaum muslimin, ya. Jadi benar-benar kita menginginkan kebaikan bagi mereka. Itu yang dimaksud dengan nushu lil muslimin atau lil khalqi, atau nasihah lil muslimin. Ghaira ghashin lahum, ya, tidak bersikap ghashin lahum, bersikap ini ghish, yaitu menipu, ya, memperdaya, mengkhianati mereka. Jadi seakan-akan menampakkan ini menginginkan kebaikan, tetapi di balik itu ternyata menginginkan agar kaum muslimin mendapatkan keburukan. Ini sikap ghish. Dan ini lawan dari nus, lawan dari sikap nus atau nasihat. Kata beliau, wan nasihatu dhidduha al-ghishu, dan nasihat lawannya adalah al-ghish. Nasihat lawannya adalah al-ghish. Maka ketika Syekh mendorong kita untuk memiliki sifat nushu lil khalqi, atau nasihat kepada sama manusia, maka hal ini sekaligus ini
peringatan dari beliau untuk kita menghindari sikap ghish, karena nasihat itu lawannya adalah al-ghish. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu tidak lain hanyalah nasihat. Jadi agama ini seluruhnya adalah nasihat. Di sini kalau para ulama menerangkan kalimat ini ad-din mubtada dan ini khabarnya adalah an-nasihah, dan dia berbentuk ma'rifah, an-nasihah dengan alif lam. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama itu tidak lain adalah nasihat itu sendiri. Nasihat ini adalah agama ini, ya. Dan ini mengandung, ini ketika khabarnya itu berupa ma'rifat, maka itu mengandung makna al-hasr, ya. Mengandung makna al-hasr, pembatasan, bahwasanya agama ini tidak lain adalah nasihat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, qulna liman, kami itu para sahabat mengatakan, untuk siapa nasihat tersebut? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maka beliau mengatakan nasihat itu ditujukan kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada para pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin, ya. Maka hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan telah banyak penjelasan dari para ulama, dan mereka telah menerangkan bahwasanya nasihat kepada Allah Ta'ala maksudnya adalah ketulusan kita di dalam bersikap kepada Allah Ta'ala. Ini kita bersikap ikhlas kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertakwa kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada kitab sucinya Allah Ta'ala, yaitu kita menerima kitab suci tersebut sebagai panduan hidup kita, pedoman hidup kita. Kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, ya. Apa saja petunjuk yang ada dalam kitab suci kita ikuti, dan apa saja peringatan atau larangan yang ada dalam kitab suci kita tinggalkan. Demikian pula nasihat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kita dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kita membenarkan berita-berita beliau, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya adalah bersikap tulus kepada Allah Ta'ala, kepada kitab suci, kepada para rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina, dan juga kepada imam kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Kita juga menghendaki kebaikan pada mereka, nasihat kita berikan kepada mereka, ya, kita taat kepada mereka dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka melakukan sebuah keburukan, maka apabila kita mampu untuk menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi, maka kita nasihati, dan kita menjaga kehormatan mereka, dan kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, karena itu merupakan hal yang bertentangan dengan sikap nasihat kepada a'immatil muslimin. Wa 'ammatihim, dan memberikan nasihat kepada umumnya kaum muslimin, ya. Dan di sini diterangkan tentang hal ini, yaitu nasihat kepada umumnya kaum muslimin, yang itu sesungguhnya mencakup seluruh akhlak yang mulia, bersikap kita kepada kaum muslimin dengan akhlak yang mulia, ya. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah ta'ala menerangkan, wa takunu nasihatu lahum bi ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi wa yushfiqu alaihim wa yarhamu saghirahum wa yuwaqqiru kabirahum. Naam. Wa yahzanu li huznihim wa yafrahu li farahihim. Naam. Wa yuhibbu salahahum wa ulfatahum wa dawaman ni'ami alaihim wa nasrahum ala aduwwihim wa daf'a kulli adhan wa makruhin anhum wa nahwu dzalika minal ma'ani. Baik. Dan nasihat untuk kaum muslimin, kata beliau, adalah dengan mencintai mereka, mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah kebaikan-kebaikan, ya, kita mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Maksudnya keburukan-keburukan. Kita membenci mereka mendapatkan keburukan sebagaimana kita benci diri kita mendapatkan keburukan. Nah, dan ini merupakan pokok dalam berakhlak mulia,
merupakan salah satu landasan utama dalam kita berakhlak mulia. Bisa dikatakan semua akhlak-akhlak yang itu bercabang dari hal ini. Ketika kita menginginkan kebaikan pada diri kita, kita juga menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ketika kita tidak suka keburukan menimpa diri kita, maka kita pun tidak menyukai keburukan menimpa orang lain. Wa yushfiqu alaihim, dan ini mengkasihani mereka, bersikap kasih sayang kepada mereka. Wa yarhamu saghirahum, menyayangi yang kecil di antara mereka. Wa yuwaqqiru kabirahum, dan menghormati yang besar dari mereka, yang lebih tua dari mereka. Yang merupakan di antara bentuk-bentuk akhlak yang mulia. Wa yahzanu lihuznihim, ya, merasa bersedih karena kesedihan mereka. Wa yafrahu li farahihim, dan merasa bergembira karena mereka juga bergembira. Ini sikap empati terhadap sesama kaum muslimin. Kalau mereka mendapatkan kesusahan, kita pun merasa susah, ya, sehingga kita berusaha untuk membantu mereka. Dan ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, kita pun merasa bahagia, sehingga tidak merasa hasad dengan kebahagiaan mereka. Wa yuhibbu salahahum wa ulfatahum wa dawaman ni'ami alaihim, mencintai ini kebaikan mereka, mencintai kesalehan mereka, itu kebaikan mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan keadaan-keadaan yang baik, maka kita suka, kita mencintainya. Wa ulfatahum, dan mencintai keharmonisan mereka, keselarasan hidup mereka. Ya. Wa dawaman ni'ami alaihim, dan mencintai terus-menerusnya kenikmatan yang ini turun atas mereka. Jadi kita tidak merasa hasad kepada kaum muslimin atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, bahkan kita ini mencintai, ya, mereka mendapatkan nikmat-nikmat itu sebagaimana apabila kita mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasrahum, ini mencintai dan juga mencintai. Wa yuhibbu nasrahum ala aduwihim, dan kita senang apabila mereka mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Kaum muslimin adalah saudara kita, maka musuh mereka adalah musuh kita juga. Maka kita merasa senang apabila mereka mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, mendapatkan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Wa daf'a kulli adhan wa makruhin anhum, dan mencintai, ya, wa yuhibbu daf'a kulli adhan, dan mencintai untuk menolak atau menghilangkan semua gangguan dan perkara yang dibenci dari mereka. Jadi kita berusaha untuk menyingkirkan berbagai perkara-perkara yang mengganggu kaum muslimin. Maka dalam hadis tentang syu'abul iman, tentang bagian-bagian iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Di antara bagian iman itu adalah yang paling ringan, yang paling kecil adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka ini semua yang merupakan perangai-perangai akhlak mulia terhadap sesama kaum muslimin, ya. Baik itu tadi kita mencintai apa yang kita cintai, kita mencintai kebaikan yang kepada mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita menghormati yang tua di antara mereka, menyayangi yang kecil, dan seterusnya. Wa nahwu dzalika minal ma'ani, dan yang semisal itu dari makna-makna yang lain. Ini semua adalah merupakan bagian dari keimanan. Sehingga akhlak mulia itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, kemudian Syekh mengatakan, innahu la'ala jamalin lil qulubi wa ajwadu. Sesungguhnya dia, yaitu nushu al-khalqi, ya, memberikan nasihat, bersikap tulus kepada manusia, ya, khususnya adalah kaum muslimin, ya. Dia adalah a'la jamalin lil qulubi. Dia adalah keindahan yang paling tinggi bagi hati. Wa ajwadu, dan yang paling baik, yang paling bagus dari perhiasan-perhiasan hati tersebut. Ai anna an-nasihata lil khalqi wassalamata min ghishihim tu'addu jamalan lil qulubi wa zinatan laha. Maksudnya bahwasanya nasihat untuk makhluk dan keselamatan kita dari bersikap ghish terhadap mereka, dari bersikap menipu, ya, memperdaya mereka, maka hal ini merupakan atau tu'addu, ya, terhitung, dianggap sebagai jamalan lil qulub, keindahan bagi hati, wa zinatan laha, dan perhiasan bagi hati-hati manusia. Nah, artinya apabila seseorang memiliki sikap ini, maka hatinya adalah hati yang sangat indah. Bal hiya ajmalu ajwadu ma tatajammalu bihil qulubu wa tatahalla. Bahkan kata beliau mengatakan, bahkan dia ini, yaitu sikap nasihat lil khalqi ini tadi, adalah ajmalu ajwadu, yang paling indah dan yang paling baik, ma tatajammalu bihil qulubu, perkara yang hati itu
ini memperindah diri dengannya, wa tatahalla, dan menghiasi diri dengannya. Jadi perhiasan dan ini keindahan yang ada dalam hati ini, yang paling indah adalah bersikap tulus kepada sesama manusia, ya. Wa naqidu dzalika al-ghishu, dan lawan dari hal itu adalah al-ghish, sikap menipu daya, sikap memperdaya kaum muslimin, ya, mengkhianati kaum muslimin. Fa innahu min aswa'i ma tattasifu bihil qulubu, maka itu merupakan perkara yang paling buruk dari apa yang hati itu bersikap dengannya. Maksudnya dia adalah merupakan sifat terburuk hati manusia, yaitu bersikap khianat, memperdaya kaum muslimin atau sesama manusia, ya, menipu daya, berkhianat kepada mereka. Bal huwa min a'dhami asbabi zulmatiha wa talafiha. Bahkan kata beliau, hal itu, ya, dia itu yaitu al-ghish, sikap ghish, menipu, khianat, ya, memperdaya, ini semua min a'dhami asbabi zulmatiha, merupakan paling besar dari sebab-sebab gelapnya hati, wa talafiha, dan rusaknya hati tersebut. Hati manusia bisa rusak, hati manusia bisa gelap, dan di antara sebab terbesar menjadi rusaknya hati ini atau gelapnya hati ini adalah seseorang memiliki sikap ghish kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada sesama kaum muslimin. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan pembacaan kali ini dan kita bacakan beberapa faedah ringkas pelajaran dan kesimpulan yang kita tuliskan pada kesempatan kali ini. Baik, ada 5 poin yang kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah perhiasan hati yang paling indah adalah akhlak mulia kepada sesama manusia. Ya, perhiasan hati yang paling indah adalah akhlak mulia kepada sesama manusia. Nah, sehingga di antara hadis yang menunjukkan akan keistimewaan akhlak mulia adalah Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini kesempurnaan iman itu terwujud dengan menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia adalah perhiasan bagi hati manusia, perhiasan bagi keimanan seseorang. Nah, kemudian di antara pokok dalam akhlak mulia adalah nasihat kepada sesama manusia. Ini bersikap nasihat kepada sesama manusia, yaitu bersikap tulus dalam menginginkan kebaikan untuk mereka. Ini yang dimaksud dengan nasihat kepada sesama manusia, bersikap tulus dalam menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan yang ketiga, nasihat, ini bersikap tulus dalam menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Ini bermula dari sikap mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Ya, jadi kita mencintai kebaikan untuk saudara kita, untuk orang lain, sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Dan sebaliknya dari itu yaitu sama, yaitu membenci keburukan menimpa saudaranya sebagaimana kita membenci keburukan itu menimpa diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, hal terburuk yang menjadi sifat hati, ya, sifat hati yang paling buruk adalah al-ghish, yaitu sikap menipu, khianat, memperdaya orang lain. Yang ini merupakan lawan dari sikap nasihat terhadap kaum muslimin. Ya, atau dengan ringkasnya, sikap ghish itu adalah menginginkan keburukan untuk orang lain. Nah, kemudian yang kelima, sikap ghish ini merupakan salah satu sebab terbesar gelap dan rusaknya hati. Sikap ghish ini merupakan salah satu sebab terbesar ini gelap dan rusaknya hati manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha membersihkan hati-hati kita ini dari sikap ghish ini dan menghiasi hati-hati kita dengan sikap nasihat, ketulusan hati kita dalam menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin secara khusus dan untuk manusia secara umum. Nah, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.